saudara mungkin ada yang baru pertama kali hadir, boleh disapa dulu. Atau mungkin yang minggu kemarin belum hadir, terus hari ini datang lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Yang siap merdeka bersama-sama dengan Tuhan, lambaikan tangan dulu saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih karunia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan selama 1 minggu kemarin Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena hebatnya tubuh kami Tuhan, tapi karena Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami. Karena Tuhan yang terus pegang tangan kami, berjalan bersama kami Tuhan. Ini saatnya Tuhan kami mau senangkan hati Tuhan. Maka mau duduk diam di hadirat Tuhan, menikmati keindahan Tuhan dan keagungan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hanya Tuhan tempat jawaban terbaik dalam hidup kami. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Mari nikmati setiap pujian penyembahan kami. Pada pagi hari ini Tuhan dipuaskan dan disenangkan Tuhan. Pada pagi siang hari ini Tuhan, kami dilawat sama Tuhan. Kami mengalami perjumpaan yang beda dari hari-hari berikutnya Tuhan. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Mari bawa pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan. Jesus, thank you Lord. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Mari bawa ucapan syukurmu Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur.
tersedia bagiku selamanya kau. Mari jemaat gereja, mari lebih lagi nyatakan hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berjalan bersamamu, ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Kau cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban,
kuasa daripada Tuhan turun atas tempat ini Tuhan. Kami terima kuasa Tuhan turun bagi setiap keluarga-keluarga kami. Kami terima kuasa Tuhan turun atas hidup kami Tuhan. Kami mau bersuka cita di hadapan Tuhan karena kami terima kuasa daripada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, pujian penyembahan kami, sukacita kami bawa di dalam hadapan Tuhan. Yang siap untuk bersuka cita dan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan. Boleh ditengok di kanan kirinya, sudah mulai ramai ya Bapak Ibu Saudara. Kanan kirinya, katakan halo. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Yang siap terima berkat dari Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Wah, belum semua ini Bapak Ibu Saudara. Belum semua ini. Opung juga belum tangan tadi Opung. Yang terima berkat Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan.
Mari siapkan hatimu, kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan persembahanmu dan hidupmu. Sudah itu sama-sama kita baca dalam doa berdoa sendiri. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Kami tahu kami gak bisa balas kebaikan Tuhan dengan apapun Tuhan, selain kami memberikan hidup kami di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan, terimalah segala persembahan kami ini Tuhan. Biar terus Tuhan izinkan kami dan membiarkan kami untuk menyembah Tuhan. Karena kami mau duduk diam di hadirat Tuhan. Ajarkan kami hati sebagai seorang hamba Tuhan. Karena kami yakin kami sudah dimerdekakan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan yang tolong hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah pakai hidup kami Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan, kami bawa di hadapan Tuhan. Yang siap untuk memberi sama-sama katakan amin. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Saat ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Mari biar jemaat Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam Yesus. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesus, bersama-sama kita berikan bagi Bapak Ibu Saudara. Kau bukan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Benar ya Bapak, Kau bukan mencari kehebatan kami, Kau bukan mencari kemampuan kami, tetapi Engkau mencari hati kami, hati yang menyembah Engkau, hati yang mau tunduk dan taat kepada setiap kebenaran firman-Mu. Bapa surgawi, ini kami semuanya ada di hadapan-Mu. Bahkan kalau nanti kami terhubung dengan YouTube dan semua
media dalam nama Tuhan Yesus. Semua kami Engkau jamah hati kami. Kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi, buka telinga kami, buka hati kami. Bahkan kami sekarang ini kami menyerahkan hati kami semua di dalam tangan-Mu. Lepaskan hati kami yang lama. Gantikan hati kami dengan hati yang baru. Hati seorang murid. Hati yang adalah tanah yang subur. Sehingga firman yang kami terima berakar dengan kuat, bertumbuh dan subur, dan berbuah dan lebat dalam kehidupan kami. Semua yang diberkati katakan amin. Kita bersama bersyukur pada Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Ya, kemarin hari kemerdekaan kita ucapkan merdeka. 1, 2, 3 merdeka. Sekali lagi merdeka. Sekali lagi merdeka. Kita berucapkan syukur. Kita bersyukur ada di tengah-tengah Indonesia yang luar biasa. Indonesia adalah negara yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa diberkati? Karena ada kita semuanya di sini. Ada amin. Ada kita semua yang berdoa untuk Indonesia dan pemerintahan Indonesia menopang keberagaman agama di Indonesia. Firman Tuhan kali ini adalah Jesus, my role model. Ya. Tuhan Yesus role model kita semuanya. Diambil dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Tetapi sebelum masuk ke dalam tema kita kali ini, ya, kemarin ada upacara. Itu sebenarnya upacara dimulai 79 tahun yang lalu, ya. 79 tahun yang lalu, di mana proklamasi 17 Agustus 45 dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Jadi kita bersyukur bahwa Indonesia itu merdeka dengan dasar yang sangat kuat, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita sudah sampaikan waktu itu. Kalau tidak ada dasar itu, sekarang ini kita berantem semuanya. Kenapa? Karena Indonesia terdiri dari banyak sekali pulau-pulau, suku-suku, bahasa, agama, dan sebagainya. Ketika zaman berubah, orang akan bertikai satu dengan yang lain. Tetapi puji Tuhan, Indonesia diberkati dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bahkan Bhinneka Tunggal Ika. Kita ucapkan syukur pada Tuhan. Puji Tuhan untuk Indonesia. Seperti biasa kemarin ada upacara di Istana Merdeka, ya. Tapi sekarang ada satu lagi, upacara di Istana IKN. Ya, ini puji syukur juga. Kita punya ibu kota yang baru rencananya. Sudah dimulai dengan upacara kemerdekaan Indonesia. Tetapi kenapa Indonesia bisa merdeka? Kita tahu yang pertama adalah ada bapak kita yang ganteng ini, ya. Bapak siapa ini? Seluruh Indonesia tahu bahwa dia adalah bapak kita. Founding Father Indonesia adalah Presiden Soekarno. Ada lagi Hatta, tapi yang kita tampilkan satu yang ganteng ini, ya. Ini akan menjadi role model kita. Banyak orang di Indonesia namanya Soekarno karena yang menjadi presiden yang luar biasa, menjadi pendiri Indonesia yang dahsyat. Tetapi sebelum Pak Karno ada, kita tahu Indonesia mengalami berbagai perang kemerdekaan. Ada yang luar biasa ini. Siapa ini? Pangeran Diponegoro. Ya. Makanya dimanapun di Indonesia pasti ada jalan Diponegoro, dan Diponegoro itu biasanya jalan-jalan utama, jalan Diponegoro. Dan banyak anak-anak Indonesia yang lahir namanya juga Diponegoro. Karena ini menjadi role model kebangkitan, kedahsyatan melawan penjajahan. Kemudian satu lagi, siapa ini? Ibu kita Kartini. Ya. Di Indonesia para wanita yang diharapkan menjadi pemimpin bangsa juga banyak yang dinamakan Kartini. Mereka adalah pelopor kemerdekaan Indonesia sebelum tahun 45. Kemudian setelah tahun 45 kita ada satu yang terkenal. Siapa ini? Jalan Sudirman. Sudirman itu di Jakarta, jalan utama juga. Karena memang dia adalah pahlawan besar. Selama kemerdekaan awal Indonesia, beliau memimpin peperangan di Indonesia sampai agresi militer pertama, agresi militer kedua. Beliau memimpin di tengah sakitnya di Tandu. Kita melihat contoh yang dahsyat bagi para pendiri bangsa kita ini. Mereka tidak menyayangkan nyawanya, ya, bahkan mereka mengorbankan nyawanya. Buat apa, ya?
Dia toh mati juga, nggak bisa melihat kemerdekaan Indonesia. Tetapi mereka menyerahkan untuk masa depan bangsa ini. Ada amin? Dan yang dahsyat ini siapa? Ada yang tahu? Yosudarso. Ya, ini pahlawan perang ketika melawan agresi di Irian Jaya. Dia meninggal di Laut Arafuru. Makanya kita juga ada jalan Yosudarso. Namanya Yosafat Sudarso. Dia seorang anak Tuhan. Jadi kita tahu bahwa Indonesia didirikan bukannya oleh satu suku, bukan hanya oleh satu bangsa, ya, oleh satu agama, tetapi semua anak-anak Tuhan, semua orang di Indonesia, agama apapun menopang pendirian Indonesia ini. Makanya Bapak pendiri Indonesia menyatakan Bhinneka Tunggal Ika. Ada amin? Terus bagaimana dengan kita yang ada di sini? Bagaimana role model kita? Masih ada satu yang ganteng juga, namanya teladan Kristus. Ya. Kita akan baca 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Kita baca bergantian, ya. Yang 21 ibu-ibu, yang 22 bapak-bapak, ya. 23 dan seterusnya. Oke, kita mulai baca 3, 2, 1. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan nyawanya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bersama-sama. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Teladan kita adalah gembala agung kita, yang membawa mencari domba-domba yang hilang, dikumpulkan, dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Itulah teladan kita, yang tidak ada duanya di seluruh dunia dan di surga juga. Tapi sebelum itu kita harus tahu kenapa ada teladan seperti ini. Kalau tadi ada sejarah Indonesia, kita sekarang masuk kepada sejarah keselamatan. Di kitab Kejadian 1 diceritakan dunia, alam semesta diciptakan oleh Allah Bapa. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi kita tahu akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia tidak bisa lagi tinggal di Taman Eden, tapi diusir keluar ke dunia yang sekarang ini. Dan Adam, Hawa yang berdosa itulah yang menurunkan umat manusia sampai sekarang ini. Tetapi di dalam dosa, dunia makin hancur, makin jelek, makin jahat. Maka Tuhan menyesal menciptakan manusia, sehingga Tuhan merencanakan menghancurkan bumi. Ingat ya, bumi sekali pernah kiamat, Bapak Ibu Saudara. Pernah kiamat, hancur total. Permukaan bumi itu tidak sama dengan zaman dulu. Permukaan bumi yang sekarang sudah dihancurkan melalui apa? Air bah. Jadi air bah itu kiamat pertama. Jadi kalau nanti Bapak Ibu baca Alkitab, kehancuran bumi yang pertama oleh air, kehancuran bumi yang kedua oleh api. Itu akhir zaman. Jadi bumi dihancurkan pertama kali oleh air bah. Dan Tuhan menyelamatkan 8 jiwa, yaitu Nuh dan keluarganya. Setelah perjalanan Nuh, ternyata dunia mulai lagi kembali kepada dosa. Dan Tuhan mulai menurunkan perintahnya di dalam 10 perintah Allah. Di sinilah dimulai hukum Tuhan diberikan kepada seluruh umat manusia. Tetapi apa yang terjadi? Manusia tidak bisa mengikuti hukum Taurat itu, karena hukum itu berasal dari Allah. Dan keselamatan diberikan melalui bangsa Israel. Kalau orang mau selamat harus ikut kepada budaya Israel, adat Israel. Dan ternyata sulit. Sampai sekarang orang Israel sendiri juga sulit untuk melakukan seluruh hukum Taurat. Karena kesulitan itu Tuhan tahu, makanya Tuhan turun sendiri ke dunia. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah,
Jadi dimulai dari kasih Allah yang sangat besar kepada siapa? Kepada semua umat manusia, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, kasih dimulai dari Bapa surga, bukan dari manusia. Bukan manusia mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi dunia. Dan Tuhan memberikan anaknya yang tunggal. Dan luar biasanya, anaknya ini tadinya berasal dari surga dong. Tuhan Yesus tadinya ada di surga bersama dengan Bapa surgawi. Tetapi Tuhan izinkan Tuhan Yesus turun ke dunia. Dengan cara apa? Mengosongkan dirinya. Firman Tuhan jelas katakan di dalam Filipi 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah, Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Kosong. Ya, jadi hak sebagai Allah dihilangkan semuanya, sehingga menjadi manusia. Hak sebagai Allah apa? Hidup kekal, kekuasaan, kedahsyatan. Allah itu gak bisa dijamah, mati manusia. Ya, makanya tabut perjanjian Bapak Ibu tahu, kalau di gambar-gambar diusung ada apanya? Ada malaikatnya, itu tidak seperti itu. Kalau mau diusung keluar, dia harus ditutupi 7 kali, 7 rangkap. Karena apa? Tabut perjanjian itu tempat Allah bertata. Kalau orang melihat, mati langsung. Makanya tabut perjanjian nggak bisa diusung, dilihat orang nggak bisa. Bahkan orang yang menjamah saja mati, menjamah. Uzza, ingat ya. Padahal nggak melihat, apalagi melihat langsung mati. Nah, kalau Tuhan turun ke dunia sebagai Allah, mati semuanya. Makanya kealahannya dikosongkan. Tolong Bapak Ibu pahami. Kehebatan, kedahsyatan Tuhan Yesus ada di situ. Sekalipun Dia Allah, Dia mengosongkan, kemuliaannya dihilangin semuanya, sehingga bisa menjadi serupa dengan manusia. Bahkan bukan hanya itu, Dia juga mengambil rupa sebagai seorang hamba. Luar biasa kan? Hamba itu doulos. Doulos itu budak. Zaman dahulu budak itu tidak punya hak apapun, ya. Kalau sekarang pembantu, ya, orang yang kerja dibayar, mereka tidak. Sampai mati. Disuruh apapun harus dikerjakan. Jadi bukan hanya mengosongkan diri menjadi manusia, tetapi merendahkan diri menjadi seorang doulos, menjadi budak. Menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri lagi. Budak itu kan gak dibunuh tuh, supaya diambil tenaganya, supaya diambil kekuatannya bisa menolong. Tapi ini tidak, udah budak lebih rendah lagi. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ingat ya, bagaimana Tuhan yang agung, yang dahsyat, pertama mengosongkan dirinya, kemudian turun di dunia, bisa ketemu sama manusia, bisa dipegang, bisa ditonjok. Iya kan, Tuhan Yesus ditonjok. Ketika ditangkap pertama, tutupi mata, pukulin. Yesus, katakan siapa yang memukul engkau? Kurang ajar banget itu. Untung Tuhan Yesus sebagai manusia. Ya. Bahkan mengosongkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Kenapa seperti itu? Kenapa Tuhan Yesus mau menjadi hamba? Kita harus kembali lagi kepada kasih Tuhan, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di sini bedanya Tuhannya dunia dan Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali saya mengingat seperti ini, saya sedih. Who am I? Who are we? Siapa kita? Sehingga Tuhan sendiri mau turun, ya, untuk mengangkat kita menjadi anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Tuhan mencari manusia, diangkat menjadi anak Allah. Inilah Tuhan Yesus. Kalau masih seperti Bapa, ya, di perjanjian lama, di hukum Taurat, maka orang harus menyembah Tuhan sebagai Tuhan yang tidak boleh diucapkan dengan sembarangan. Saya belajar bahasa Ibrani, ya. Tuhan itu Yahweh, YHWH tulisannya, ya. Kalau kita ngomongnya Yehovah, ya.
Yehova. Tetapi kalau orang Israel dikasih tulisan itu YHWH atau Yehova, suruh baca. Coba baca ini, orang Israel ya, bukan orang Indonesia. Baca ini, dia akan ngomong Adonai. Jadi kalau ada orang kita ngomong, wah nggak boleh itu ngomong Allah itu, harus Yehova, Yahweh. Sorry, bahkan orang Israel sendiri nggak berani ngomong Yahweh. Karena apa? Nama Allah itu kudus. Jadi tidak ada seorang pun orang Israel yang berani ngomong Yahweh. Karena dia menjaga kekudusan Allah yang dahsyat luar biasa. Sehingga setiap kali ada kata YHWH, dia akan berkata Adonai. Bapak Ibu coba ya, lihat lagu-lagu yang di YouTube itu, yang dinyanyikan oleh orang Israel sendiri. Ya, lagu berkat Yahweh Reviva Adonai. Itu selalu Adonai. Padahal tulisannya Yahweh. Tolong pelajari. Maka itulah pentingnya kita belajar teologi, supaya tahu bahwa sebetulnya Tuhan itu dahsyat, tidak bisa dipermainkan. Kadang orang keblinger karena nggak tahu itu, salah itu, yang benar ini. Bukan. Nama itu tidak boleh disebutkan karena dahsyat dan luar biasa. Tetapi Tuhan mau mengosongkan dirinya sehingga kita semua Yesus. Dengan mudahnya orang di seluruh dunia ngomong Yesus. Padahal kamu mau tahu, Tuhan Yesus sekarang ada di mana? Di surga. Kita nggak bisa ngomong Yesus. Kalau kita ke Israel, ya kita ke Mesir, ke Palestina, semua orang di situ yang beragama Muslim, ya kalau dia menyebut Yesus nggak berani. Tuhan Yesus. Tidak ada orang menyebut Yesus, pasti ngomong Tuhan Yesus. Itu seperti orang Jawa. Nggak ada orang Jawa ngomong Yesus, pasti ngomong Gusti Yesus. Nggak ada. Karena apa? Meninggikan nama Yesus. Para nabi juga disebutkan nabi ya, seperti Muhammad ya. Nggak pernah dia sebutkan sorry ya Muhammad, tetapi Nabi Muhammad. Karena menghormati, semua nabi dihormati sesuai dengan derajatnya. Bahkan Yesus tidak diomongin Yesus, tetapi Tuhan Yesus. Tetapi kita kadang keblinger juga. Kita ngomong, hey Yesus, tolong Yesus. Who is Jesus? Jesus is our Lord. Yesus adalah Tuhan kita, yang di dalam kasih yang dahsyat mau turun ke dunia mengasihi kita. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus itu bukan hamba. Bisa dipahami? Tuhan Yesus turun ke dunia bukan tiba-tiba menjadi pelayan, bukan. Tetapi apa? Mempunyai tujuan ini, untuk menolong, mengumpulkan orang-orang yang berusaha supaya semuanya diselamatkan. Memanggil orang berusaha. Tuhan Yesus katakan dengan jelas, tapi bukan datang untuk orang sehat, tetapi untuk orang sakit. Ya, yang ku kehendaki ialah belas kasihan bukan persembahan, karena aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Coba bayangkan, pada saat zaman Tuhan Yesus itu, kalau dia adalah Tuhan, maka dia pasti kumpulnya di bait suci dong. Kalau dia adalah Tuhan yang kudus, pasti kumpulnya sama orang Farisi dong. Tetapi hari-hari kumpulnya sama orang berdosa. Itulah yang diserang orang Farisi. Kalau engkau Tuhan, kenapa engkau bergaul dengan orang jahat? Berarti kau orang berusaha juga dong. Bayangkan coba kita, misalnya nggak kumpulnya di gereja, tapi misalnya di tempat kafe, tempat nongkrong, di lapus, tiap hari kayak gitu. Kita masih ngomong itu siapa sih? Tetapi Tuhan Yesus pada waktu itu yang dilakukan. Kenapa? Karena Tuhan mencari orang berusaha, dan di tempat itulah orang berusaha berkumpul. Kalau Bapak Ibu mau melayani seperti itu, ya mungkin harus perlu ya kekuatan khusus ya. Karena biasanya mau menggarami tapi justru digarami. Berat sekali ya. Lebih baik Bapak Ibu tetap ada di gereja, berkumpul bersama saudara-saudara, kita berdoa, reach out-nya bareng-bareng, jangan sendirian ya. Kalau sendirian nanti Bapak Ibu digarami oleh lingkungan yang jahat itu. Makanya Mazmur 1 katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang
fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi mau tahu Mazmur 1 itu, kalau saya judulnya adalah kabur. Mazmur 1 ayat 1 ya, judulnya adalah kabur. Kalau melihat lingkungan seperti itu, kabur aja. Karena kita tidak akan tahan. Kecuali kita sudah hamba Tuhan, memang tujuannya seperti Tuhan Yesus, silakan. Tapi kalau dia, kabur aja. Karena kita tidak bisa menggarami orang-orang yang sudah lingkungannya parah seperti ini. Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah pemucukai orang berdosa, dan mereka bertobat. Itulah hari-hari Tuhan Yesus waktu itu. Sehingga orang Farisi marah dengan Tuhan Yesus. Ada satu rasul yang sangat luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus itu meniru gaya hidup Tuhan Yesus. Rasul Paulus katakan apa? Bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tujuannya supaya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Artinya apa? Rasul Paulus bergaul dengan semua orang. Bahkan untuk orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, Paulus juga bergaul. Supaya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bahkan terhadap orang lemah, Rasul Paulus juga bergaul. Supaya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang lemah. Nah, coba bayangkan, Rasul Paulus itu kaya, pintar, ya. Pada zamannya dia termasuk elit, ya, karena kaya, pintar, berpendidikan tinggi. Tapi kalau dia hanya ada di bait Allah, kemudian mengajar orang saja, orang tidak akan bertobat. Tidak akan ada 7 jemaat di Asia Kecil. 7 jemaat itu adalah hasil dari Rasul Paulus yang jalan kemana-mana. Ada orang banyak, dia kumpul, dia ajak ngobrol, dibagikan tentang Tuhan Yesus. Dia mau merendahkan dirinya dari seorang elit menjadi orang yang jalan-jalan kemana-mana dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi ada satu hal, bahwa dia tidak diubahkan oleh mereka. Tetapi tuh Rasul Paulus ingin supaya dia bisa diterima dengan gaya hidupnya seperti itu, supaya semua orang diselamatkan. Ada amin? Bapak Ibu Saudara sekarang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, kemarin 17-an, hari ini mungkin juga diteruskan ya. Ada lomba-lomba ya. Jangan eksklusif, gabung aja. Ya. Apapun saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, semua orang tahu bahwa Bapak Ibu Saudara itu orang Kristen. Tolong pahami. Dimanapun berada, dimanapun bekerja, dimanapun tinggal, semua orang tahu bahwa Bapak Ibu adalah orang Kristen. Nah, kalau orang Kristen jumlahnya sedikit, mata pasti akan tertuju ke sana. Apakah dia orang yang baik? Apakah dia orang yang bisa blended sama lingkungan? Apakah orang dia bisa ramah, bisa diterima? Ataukah jaim? Ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan dilihat oleh orang banyak. Berikan hidup Bapak Ibu Saudara kepada semua orang. Ada amin? Karena sebetulnya kehidupan kita dimulai dari kasih. Tuhan Yesus datang ke dunia karena Bapa Surgawi mengasihi kita. Ada amin? Bapak Ibu Saudara datang ke masyarakat, bekerja dengan baik, bisa bergaul dengan orang, tolong didasari juga dengan kasih. Karena tanpa kasih akan capek. Kita berpura-pura baik, capek. Berpura-pura ramah, capek. Berpura-pura murah hati, capek. Pasti ada waktunya. Tetapi kalau Bapak Ibu dimulai dari kasih, sampai selama-lamanya tidak akan pernah lelah. Bahkan kasihmu akan terus melimpah-limpah. Kenapa? Karena kasih itu berasal dari Tuhan. Makanya gak usah khawatir kehabisan kasih. Ketika engkau mengasihi, engkau justru diserang. Tetap aja mengasihi. Ketika engkau mengasihi, diomongin orang, tetap saja mengasihi. Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengalami hal itu. Ada amin? Itu bagian kita. Justru hal yang terbaik adalah ketika kita melakukan yang baik, yang benar, justru kita dikatakan yang jahat. Itu ada berkat yang luar biasa.
Karena kita sudah memikul salib kita di dunia. Jangan sampai ya kita menderita karena dosa-dosa kita. Tetapi bersukacitalah ketika engkau menjadi anak Tuhan, engkau dihukum. Dari situ, ketika kita sudah mengasihi, kita bisa ketemu orang, kita bisa sampaikan firman Tuhan. Ada amanat agung, sedikit demi sedikit bisa disampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak mungkin tiba-tiba kita datang terus, kamu percaya Tuhan Yesus dong. Orang ngomong, siapa kamu? Siapa kamu? Tetapi kalau setiap hari mereka melihat, oh keluarganya baik, oh anak-anaknya baik, oh dia ramah, oh dia sama lingkungan baik, dia akan melihat, oh kenapa ya orang ini selalu diberkati? Oh saya enggak ya, di rumah saya selalu berantem, anak saya belasak kemana-mana. Orang akan tanya, rahasianya apa sih? Rahasianya Tuhan Yesus. Dan waktu itu kita bisa menjadi Alkitab yang terbuka. Firman Tuhan katakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Tadi saya sudah katakan, dimanapun Bapak Ibu berada, semua orang tahu kalau engkau orang Kristen. Semua orang tahu kalau engkau pengikut Kristus. Saya sudah sampaikan, kenapa kita disebut Kristen? Karena kita mengikut Kristus. Kapan kita disebut Kristen? Sejarahnya kapan? Di Antioquia. Di Antioquia lah orang-orang menyebut orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sebagai orang Kristen. Kristianos. Jadi kita mengikuti sejarah yang lama sekali. Semua orang di Antioquia tahu orang yang kumpul-kumpul ini, yang orangnya baik ini, mereka adalah orang Kristen. Dan sama juga dengan kita sekarang ini. Kita yang kumpul-kumpul kalau hari Minggu, kemudian pulang ke rumah, semua orang akan melihat mereka itu orang Kristen. Kenapa disebut Kristen? Karena mereka adalah pengikut Kristus. Jadi kalau mereka melihat kita yang baik, mereka akan memuliakan Tuhan. Ada amin? Saya percaya, Bapak Ibu Saudara dimanapun, ketika menjadi Alkitab yang terbuka, tidak ada satupun yang bisa disembunyikan. Ada amin? Orang akan melihat kebaikanmu, orang akan melihat teladanmu. Tanpa engkau berkata-kata, orang akan memuji engkau. Jangan kita memuji diri sendiri, biarlah orang lain memuji diri kita. Karena kita harus menjadi teladan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, kesianmu, dan dalam kesucianmu. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ini simpel sekali, nggak perlu kita menjadi orang suci, nggak perlu kita menjadi orang kudus. Asal kita nempel sama Tuhan, maka semua yang ada di firman Tuhan itu akan mengalir secara otomatis. Saya sering kali orang datang untuk konseling, didoakan, ya. Bagaimana saya bisa berubah? Kamu nggak bisa berubah, kamu nggak bisa berubah. Satu-satunya cara supaya berubah adalah apa? Isi hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Contohnya misalnya gelas ini ada kotoran di dalam. Ada kotoran. Kalau ini dituang keluar, habis dong, mati. Sama juga dengan manusia. Kalau kejahatannya dikeluarkan di pers ini, rohnya juga akan hilang, mati. Tetapi bagaimana supaya orang tetap hidup, tetapi dia berubah? Maka dia harus diisi air yang jernih terus menerus, dan kotorannya akan hilang lenyap. Sama juga dengan kita. Masa lalu kita, hidup kita banyak masalah. Bagaimana kita memperbarui hidup kita? Firman Tuhan masuk dalam diri kita. Kita bangun hubungan baik dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Maka tidak usah berpikir pelayanan, tidak usah. Maka otomatis Roh Kudus akan menggerakkan kita. Maka otomatis Tuhan akan mengirimkan orang-orang untuk datang kepadamu dan bertanya, kenapa engkau diberkati? Ada amin. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena ada perintah Tuhan, ada divine purpose, tujuan ilahi yang ada di dalam hidupmu satu persatu. Saya tidak bisa masuk ke kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bisa melayani di tempat Bapak Ibu Saudara. Untuk itulah maka ada kita masing-masing. Setiap orang punya areanya masing-masing untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara adalah api Roh Kudus. Ya, ada terang dari surga dimanapun dikirimkan. Dan disitulah semua orang akan melihat dan memuliakan Tuhan. Di Indonesia ini kita bersuka cita. Gereja diberi tempat untuk beribadah.
diberikan tempat untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan menyampaikan firman Tuhan. Kita doakan Indonesia supaya semakin diberkati dan kita membawa jiwa-jiwa diselamatkan. Ada amin? Kita berusaha atas hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalammu. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalammu. Aku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Ya Bapak, terima kasih. Kau dahsyat. Kau menunjukkan bahwa kami patut meneladani Engkau, karena segala sesuatu sudah Engkau lakukan lebih dahulu untuk mencari kami yang berdosa, untuk menyelamatkan kami yang berdosa, untuk menebus kami dengan kehidupan-Mu sendiri, bahkan dengan darah-Mu sendiri. Dan sekarang ini ya Bapak, melalui tubuh-Mu, melalui kehidupan-Mu, melalui kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, sekarang ini ya Bapak, kami bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa kami. Karena karya keselamatan Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kami. Ketika kami mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada dalam diri kami. Allah Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada kami. Dan sekarang ini ya Bapa, biar Roh itu terus menyala-nyala, menyatakan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Bapa, di dalam setiap kebenaran firman Tuhan ada pembebasan, ada kelepasan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang terbeban berat diangkat dalam nama Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan berkata, marah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Yesus yang adalah Tuhan sudah menyatakan, menawarkan diri kepadamu. Berikanlah semua kehidupanmu, semua bebanmu, semua dosa-dosamu, semua letih lesumu ke hadapan tangan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan mengangkat segalamu. Sekarang ini waktunya Tuhan mengangkat beban kehidupanmu. Ikuti kata-kataku, katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, sekarang ini aku menyerahkan semua letih lesu, beban berat, pergumulan hidup, sakit penyakit, dosa, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegentaran, penderitaan, kesengsaraan, kesedihan, kekecewaan, kepahitan hati yang aku alami, aku pikul, aku rasakan sampai sekarang ini. Semuanya aku serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan terima kasih
sekarang ini Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera, sukacita, kelegaan, pemulihan, kesembuhan di dalam hidupku. Firman Tuhan berkata, pikulah kuku yang kupasangkan belajaran padaku, karena aku lemah lembut dan berhati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sekarang kau terima kuk dengan mengucapkan bersama-sama, Tuhan Yesus, sekarang ini aku menerima kuk yang Tuhan pasang di bahuku, yang terpasang juga di bahu Tuhan Yesus, sehingga kemanapun Tuhan Yesus membawa, aku mau mengikuti dan aku mau belajar dari Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Dan sekarang ini jiwaku mendapatkan ketenangan, karena kuk Tuhan Yesus itu enak dan beban Tuhan Yesus itu ringan. Tuhan Yesus lihat anak-anakmu di tempat ini, maupun yang terhubung dalam semua sosial media nanti, dijamah oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kuasa itu mengalir ke tempat ini dan semua bangsa-bangsa dalam nama Yesus. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada sukacita, bahkan ada pembebasan yang dahsyat yang melampaui segala akal. Sekarang ini kau bisa merasakan Roh Allah yang menyala-nyala di dalam dirimu, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir, membebaskan, memberkati engkau. Dan kau akan pulang untuk membagikan berkat bagi semua orang dalam nama Yesus. Bapa surgawi, sekarang kamu berhenti berkata-kata, tetapi Roh Allah, yaitu Roh Kudus yang ada dalam diri kami semuanya, akan terus menyala-nyala, menyatakan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari lepas hari, sampai kami dipulihkan, bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita ucapkan syukur. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, berapa banyak yang berkata dari firman Tuhan siang hari ini. Bersama-sama kita akan mendengar rangkuman GBF GC dan waktu sekarang. Saya mengundang untuk bangkit berdiri atau cukup melambaikan tangan untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali? Puji Tuhan, semua jemaat Tuhan yang setia, amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita, boleh kita bangkit berdiri. Mari siapkan hatimu, kita akan terima berkat dari Tuhan, amin. Kebesaranmu
siang hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya ya Bapa. Hadirat-Mu, urapan-Mu terus memenuhi setiap kami, memenuhi jemaat-Mu, dan oh Tuhan berkat-Mu melimpah atas jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah ditabur oleh gembala kami ya Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati kami, firman-Mu menjadikan rema di dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya boleh bertumbuh oh Tuhan, dan boleh berakar, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu oh Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Engkau berkati Tuhan kesehatannya, Tuhan Engkau berkati pekerjaannya, Tuhan Engkau berkati pelayanannya Bapa. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan, gembala kami lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Pengurapan yang dari Bapa di surga, oh Tuhan, urapan yang dari Engkau Tuhan turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam pengembalaannya Tuhan di tempat ini Tuhan, Engkau pakai lebih dan lebih lagi Bapa. Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi Ibu Gembala kami yang tidak bersama kami, Bu Indri ya Tuhan. Engkau berkati ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, Engkau berkati kesehatannya Bapa. Engkau berkati Tuhan ketiga putra putrinya Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikannya Tuhan. Engkau berkati keluarga besarnya Tuhan. Engkau berkati ya Bapa. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan, oh Tuhan, menjadi oh Tuhan nasihat di tempat ini ya Tuhan, menjadi mentor kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini Tuhan. Engkau berkati keluarga demi keluarga Tuhan, suami istri Tuhan. Engkau berkati ya Bapa, berkati pekerjaannya, apa saja yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati pendidikan anak-anaknya ya Tuhan. Yang sakit kami percaya Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau berikan kekuatan yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa, yang mengambil bagian pelayanan pada siang hari ini Tuhan, baik WL, singer, imam musik, oh Tuhan, multimedia, guru-guru sekolah minggu, asar kolektan, oh Tuhan Yesus, juga keamanan Tuhan Engkau berkati. Pakai setiap kami, berikan kami roh kerendahan hati, roh ketaatan, roh takut akan Tuhan ya Bapa. Oh Tuhan, urapi setiap kami ya Bapa, berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi gembala pembina kami, Pak Insinyur Ninggono Toraharjo. Tuhan Engkau berkati ya Bapa, urapi Tuhan, berkati oh Tuhan dengan urapan double porsi Tuhan bagi hamba-Mu untuk memberkati bangsa-bangsa Bapa. Engkau berkati Tuhan beserta Ibu keempat wakilnya Tuhan. Engkau berkati juga Karo yang 18, Gembala Pak Andi Markus beserta Ibu Sutanti. Tuhan Engkau berkati kedua putranya, keempat wakilnya Tuhan. Engkau berkati Bapa. Engkau urapan yang dari Tuhan, oh Tuhan, hikmat marifat dari Tuhan turun atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kara yang 18 Engkau penuhi dengan kemuliaan-Mu, cabang ranting Tuhan Engkau berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, HUT RI yang ke-79 Tuhan Engkau berkati. Damailah Indonesiaku, damailah negeriku. Terima kasih, berkati para pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran pemerintah, bahkan sampai RT RW Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Berikan roh takut akan Tuhan, berikan roh kebijaksanaan yang dari Engkau ya Bapa. Begitu juga Polri, TNI Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami berdoa bagi persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Oh Tuhan akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Benda mati ini Tuhan jadikan benda hidup di dalam nama Yesus untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga jemaat-Mu sebentar hendak pulang Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, sukacita, oh Tuhan, menjadi bagian bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami mau diperlengkapi dengan doa berkat oleh gembala kami. Sebelumnya kami mau berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaslah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus,
Engkau adalah biji mata Tuhan. Roh Allah ada padamu. Engkau menjadi teladan Kristus dimanapun engkau berada dalam nama Yesus. Setiap orang lihat engkau, orang akan melihat Tuhan Yesus ada dalam dirimu. Untuk itu nyatakanlah kasih Allah bagi semua orang. Nyatakanlah keselamatan. Nyatakanlah berkat-berkat Tuhan bagi semua orang. Dimanapun engkau diutus, dimanapun engkau berada. Dan untuk itulah engkau menerima berkat. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suamimu, istrimu, anak-anakmu, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati studi dan sekolah anak-anakmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau rancangkan, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput kita di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.